Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian dalam kondisi yang terbaik. Kembali lagi dengan saya, Kang Reban, yang selalu menonton film dengan posisi rebahan yang simetris dan ditemani kopi hitam. Kali ini akan menceritakan sebuah film yang berjudul Somehow, film drama yang berasal dari Korea Selatan. Bercerita tentang seorang pria yang hidup dalam penyesalan atas kematian seorang wanita yang ia cintai. Ketika ia berhasil kembali ke masa SMA, ia berusaha menyelamatkan gadis yang ia cintai tersebut. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Minho, yang sudah sukses menjadi seorang dokter yang dulunya hanya seorang pria culun, di mana selalu teringat tentang masa lalunya dengan seorang gadis yang dia cintai saat di masa SMA. Gadis itu meninggal dunia karena sebuah masalah yang menimpanya. Di kala itu yang membuat dia hidup dengan penuh penyesalan atas kehilangan gadis yang bernama Hanabi. Seorang gadis yang cantik namun penuh misteri. Dahulu Hanabi merupakan siswi pindahan, sedangkan Minho adalah seorang pria penakut dan culun yang sering diganggu oleh teman sekelasnya sendiri. Terkadang, atas penderitaan yang dialaminya, membuatnya putus asa hingga membuat dirinya ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Namun seketika gelombang pemikirannya berubah ketika Hanabi memberikannya pandangan yang berbeda kepadanya, dan karena hal itu membuat Minho jatuh cinta kepada Hanabi. Tidak lama dari kejadian tersebut, Minho membayarnya dengan cara yang salah atas tindakan bodoh yang dilakukannya ke Hanabi. Hal tersebut pasti membuat Hanabi kecewa atas perbuatannya. Sehari setelah Hanabi dikabarkan telah meninggal dunia, yang membuat Minho turut menyesal atas perbuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang telah membantunya. Di masa sekarang, Minho pergi ke sebuah tempat jika dia teringat dengan Hanabi. Dia akan pergi ke kafe milik ayah Hanabi. Dia cukup akrab dengan ayahnya, yang membuat mereka saling bertukar pikiran tentang pengalaman maupun tentang Hanabi. Suatu ketika, dia tidak sengaja melihat buku diari milik Hanabi dan membaca bukunya yang bertuliskan, "Kumohon, tolonglah aku. Aku harap seseorang menolongku." Kemudian terdengar suara misterius yang mengatakan, "Jika kau bisa menjelajahi waktu, kau akan kembali ke masa apa?" Ia pun menjawab, "Hanabi." Tak lama dari itu, dia melihat sosok Hanabi dari luar dan kemudian pergi mengejarnya ke sebuah gang dan memasuki ruangan misterius, mengikuti Hanabi yang tiba-tiba ia berada di masa lalunya, yang membuatnya terkejut atas kejadian yang menimpanya. Namun, membuatnya bahagia. Awalnya Minho berpikir bahwa ini hanyalah halusinasi saja, tapi itu bukan halusinasi ataupun mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang mendorongnya kembali dan merasakan masa mudanya di saat SMA. Saat itu, di hari yang ditunggu pun tiba. Minho berlari menuju seorang wanita, tak lain tak bukan adalah Hanabi, dan berkata, "Aku kembali, dan aku sangat merindukanmu." Tentu saja Hanabi di masa itu tidak percaya dengan perkataannya dan berpikir bahwa perkataan yang diucapkannya itu hanya omong kosong belaka. Di masa itu, sikap dan tindakannya pun berubah menjadi lebih dewasa. Bahkan, ia tidak takut terhadap temannya yang sering membulinya. Suatu waktu, Hanabi mendapatkan teguran guru mata pelajarannya dikarenakan Hanabi mengabaikan pelajaran di kelasnya. Namun, Minho menjelaskan kepada gurunya bahwa Hanabi tidak bersalah dan bersikeras menyalahkan cara mengajarnya yang tidak baik. Yang akhirnya mereka berdua pun dihukum. Minho memberitahukan bahwa dalam 6 hari ke depan Hanabi akan mati. Maka dari itu, Minho akan berusaha menjadi seseorang yang bisa dimintai pertolongan seperti apa yang diminta oleh Hanabi. Di suatu malam, Minho membuka buku diari Hanabi
yang terbawa dari masa depan dan membukanya, serta satu persatu ia menganalisis kejadian yang menjadi penyebab kematian Hanabi. Tiba-tiba isi dalam buku itu berubah karena ditulis ulang oleh Hanabi. Besoknya dia merubah penampilannya yang membuat teman sekelasnya terkejut. Tapi tidak dengan Hanabi yang tetap cuek seperti biasanya. Singkat cerita, Hanabi menemui seorang pria dan memintanya untuk menemui temannya yang sakit. Nampaknya pria itu bernama Jiwon, kekasih temannya yang bernama Dan. Namun pria itu menolak dengan alasan tidak lama lagi dan akan segera mati. Dan orang-orang menganggap itu semua adalah kesalahan Hanabi. Karena di masa lalu, saat masih SMP, Hanabi mengajak dua temannya pergi bermain ke suatu tempat. Dan di dalam perjalanan terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa mereka. Di antara mereka hanya Hanabi yang selamat. Satu temannya tewas dan satu lagi terluka parah. Sejak saat itu Hanabi selalu tertekan karena merasa bertanggung jawab atas peristiwa itu. Minho kemudian mengetahui beban penderitaan yang sedang dipikul oleh Hanabi. Akhirnya dia terang-terangan akan ikut campur dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Hanabi. Meskipun tidak disetujuinya, Minho akan tetap melakukannya. Di suatu malam, tiba-tiba Hanabi melihat Jiwon di rumah sakit di mana temannya dirawat. Ternyata Minho berhasil menyadarkan Jiwon. Permintaan Hanabi sebelumnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah demi sahabatnya. Setelah itu, Hanabi tidak sengaja melihat dirinya yang diikuti ke rumah sakit. Hanabi mengucapkan terima kasih karena kedatangan Jiwon sedikit mengobati hatinya. Di saat yang sama, ayah Hanabi meminta kepadanya untuk tidak menemui temannya lagi dikarenakan ibunya tidak nyaman akan hal itu. Namun, Hanabi tidak bisa melakukannya karena Hanabi akan merasa bersalah jika Hanabi meninggalkannya begitu saja. Di saat yang sama juga, Minho menemui ayah Hanabi. Tahu bahwa dia terlalu sibuk sehingga dia melupakan anaknya. Oleh karena itu, Minho menasihati ayah Hanabi. Semua itu Minho lakukan demi Hanabi agar dia tidak putus asa dalam menjalani kehidupannya. Besoknya, Minho teringat bahwa di hari itu Hanabi berada di atap. Hari di mana Minho menyadari arti kehidupan berkat nasihat yang diberikan Hanabi. Namun keadaan berubah karena Minho sudah menyadarinya. Sekarang Minho menasihati Hanabi karena Hanabi juga membutuhkannya. Minho berkata bahwa Hanabi harus bisa memaafkan dirinya karena kecelakaan itu bukanlah kesalahannya. Setelah itu Minho mulai menyadari bahwa kejadian di masa lalu pada dasarnya akan terus terulang. Dia tidak bisa menghentikannya, namun dia bisa merubah aktornya. Singkat cerita, Minho dan Hanabi semakin dekat. Hanabi yang dikenal cuek dan dingin, kini hatinya mulai luluh. Perlahan dirinya juga berubah, bahkan sang ayah kini mengambil cuti untuk menemani anaknya di hari ulang tahun. Nampaknya ayah Hanabi mulai menyadari perkataan Minho sebelumnya. Hubungannya dengan Hanabi pun kian membaik. Singkat cerita, beberapa tragedi di masa lalu terus terulang. Saat pergi bersama Hanabi, tidak sengaja ia menerima telepon dari rumah sakit. Itu adalah kabar tentang kematian temannya. Minho mengetahui penyebab Hanabi bunuh diri, namun ia berusaha untuk mengulurnya dan menutupi kabar itu. Karena Minho tahu Hanabi sekarang berada di sana. Di saat yang sama, Dan dinyatakan telah meninggal. Ibu Dan belum bisa menerima kenyataan itu. Ibu Dan terus menyalahkan Hanabi atas kematian anaknya. Hanabi merasa tidak tahan terhadap tekanan itu. Hanabi mencoba mengakhiri hidupnya. Namun dia teringat dengan Minho yang memberinya banyak harapan untuk terus hidup. Akhirnya Hanabi mengurungkan niatnya dan pergi menemui Minho. Namun takdir tak bisa diubah. Saat hendak menghampiri Minho, tiba-tiba di jalan mobil datang dengan begitu cepat. Minho tahu dia tidak akan bisa merubah masa depan. Namun Minho tahu bahwa
Dia bisa merubah aktornya. Seketika itu, Minho mengorbankan dirinya. Lalu, Minho tertabrak mobil. Minho mengetahui akan terjadi sesuatu pada dirinya. Minho sudah menyiapkan surat untuk Hanabi. Dalam surat itu, Minho menjelaskan semua yang terjadi. Bahwa dia datang dari masa depan untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia meminta Hanabi untuk terus hidup. Dan 10 tahun berlalu. Keadaannya berubah, di mana Hanabi kini menjadi seorang dokter. Minho terbaring koma di rumah sakit. Hanabi terus menjaga dan merawatnya selama ini. Tak lama dari itu, terdengar kembali suara misterius. Dan cerita pun diakhiri dengan Minho yang sudah menyadarkan diri. Terima kasih telah menonton spoiler Akang yang abstrak ini. Jika ada masukan untuk video Akang dan rekomendasi film yang keren, silakan tuliskan di kolom komentar. Bantulah Akang dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Akang mengupload spoiler. Dan mohon bantuannya untuk menge-share konten spoiler Akang agar channel ini berkembang. Sampai jumpa di spoiler berikutnya.